Tak ada hubungan antara karir Priyanka di Bollywood dengan keberangkatannya ke Hollywood dan tuduhan nikah palsunya untuk mendapatkan tempat di Amerika. Seperti yang banyak dikutip oleh media India, ini semua terkait dengan karir Bollywood Priyanka yang disebut berakhir karena sabotase. Ini kembali lagi ke cerita lama tentang isu perselingkuhan Priyanka dengan Shah Rukh, pembalasan Gauri Khan dan campur tangan Karan Johar. Tapi apakah benar karir Priyanka di Bollywood bisa disetir oleh Gauri Khan dan Karan Johar? Ngapa malah sebaliknya Priyanka sukses di Hollywood? Tidak ada yang bisa menyetir karir Priyanka pada faktanya. Mau itu Gauri Khan, Karan Johar atau siapapun, Priyanka memiliki tim manajemen artis yang selalu memastikan karir Priyanka selalu berada di atas. Meski sebenarnya Priyanka selalu dipojokkan oleh rekan aktrisnya di Bollywood. Hanya karena awalnya Priyanka muncul sebagai aktris yang menjanjikan. Bertubi-tubi Priyanka meraih kesuksesan lewat film, fashion, Guinness Book of World Record untuk film Washo Rashi, Satkhon Maaf Barfi hingga Marycom. Jelas Priyanka pantas dibencirkan aktrisnya karena kesuksesannya. Kita tidak perlu menyebut siapa aktris-aktris itu. Di kehidupan pribadi, kedekatannya dengan aktor Salman Khan yang sedang berseteru dengan Shah Rukh kala itu, membuat Shah Rukh kesal atas kedekatan Priyanka Salman. Untuk menyelamatkan karirnya, Priyanka harus berselingkuh dengan Shah Rukh. Dan ketika hubungan Salman Shah Rukh mencair, Priyanka sudah menemui jalan buntu karir Bollywoodnya karena cap pelakor. Tentu tim manajemen keartisan Priyanka tidak bisa membiarkan aktrisnya meredup. Pindah ke Hollywood. Awalnya Priyanka hanya bekerja sebagai dubber di film animasi Planes, hingga tiba kesuksesan besarnya di serial Amerika Quantico, yang membuatnya bisa mengumpulkan beberapa pekerjaan di Amerika. Kemudian menetap dan menjalin hubungan dengan penyanyi Nick Jonas. Bisa dibilang Priyanka ada di puncak karirnya di Hollywood. Salman kembali melirik Priyanka untuk film seperti Sultan dan Bharat. Priyanka say goodbye. Ia menolak semua itu untuk karir Hollywoodnya. Jauh dari Bollywood dan berprestasi di Hollywood, bukan berarti Priyanka lepas dari kritik di Bollywood yang sepertinya kecewa padanya. Benarkah yang dikatakan kalau Priyanka hidup di Amerika dengan kepalsuan? Apa saja yang disebut palsu dari diri Priyanka? Dan bagaimana kenyataannya? What am I today? I'm an actor, I'm a singer, I'm an author, I'm a producer, I'm an artist. Dua penghargaan People's Choice Awards di Amerika untuk aktris terfavorit serial TV untuk Quantico. Ditambah film Hollywood yang cukup populer Baywatch dan dua lagu rilis Amerika yang cukup booming, ternyata itu masih dianggap sebagai usaha yang dipaksakan. Seperti apa kata mereka? Ketika sebagian media India menuliskan prestasi Priyanka tersebut, beberapa membuka lebih jauh tentang peran-peran Priyanka di Hollywood. Pertama, perannya di serial Quantico. Ini diklaim sebagai film India Amerika. Tak di Amerika, tapi yang menonton sebagian besar adalah orang India karena Priyanka. Berperan sebagai agen FBI yang dituduh teroris, mereka menilai ini tayangan tidak berlogika. Meski film ini bagus dalam menghasilkan uang, dan tentunya berlanjut hingga 3 musim. Karir Hollywood lainnya yang dikritik adalah film Baywatch dan Kid Like Jack. Disebutkan, kedua film ini menempatkan Priyanka di peran terbatas. Dan itulah letak kesalahannya, mengapa karir Hollywood Priyanka terkesan dipaksakan. Ketika Bollywood bisa memberikan peran wanita kuat seperti Fashion atau Marycom, ia lebih memilih Hollywood dengan peran yang terbatas tadi. Jelas karena menurut Priyanka, penghasilannya di Hollywood bisa beda 3 kali lipat dari Bollywood. Selanjutnya mengenai karir bernyanyi Priyanka. Mungkin faktanya penyanyi saat ini hanya mengandalkan wajah dan autotune yang terpenting. Selain Priyanka tidak harus mengisi acara sebagai penyanyi, dikatakan suaranya dibantu oleh autotune. Sulit menemukan sebuah artikel Amerika yang menghujat nama Priyanka. Faktanya memang hampir tidak ada, kecuali penulis yang bernama Maria Smith yang menyebut Priyanka sebagai penipu. Artikelnya pun sudah ditarik dan Maria meminta maaf. Dia mengira dengan menuliskan Priyanka menikah palsu dengan Nick Jonas akan menciptakan opini yang bergulir lebar.
Malah sebaliknya ini menyerangnya dan disebut terlalu fanatik terhadap hubungan Priyanka Nick Jonas. Tapi anehnya ini dibenarkan oleh sebagian besar haters di India. Konon semua orang di lingkaran sosial tahu bahwa itu adalah pernikahan yang diatur oleh tim manajemen keartisan Priyanka. Bukti yang mereka sebutkan seperti segala sesuatu dalam pernikahan Priyanka Nick disponsori oleh Tiffany, Elite dan Amazon dengan imbalan sebutan promosi, foto dan video eksklusif untuk edisi pihak sponsor. Mereka menyebut seperti demikian tidak lain karena Priyanka Nick memutuskan menikah hanya dalam 2 bulan berpacaran. Menikah dengan Nick Jonas konon juga merupakan keputusan bisnis yang dipikirkan dengan matang. Priyanka ingin menjadi relevan di Amerika Serikat. Dan yang paling memungkinkan jika Priyanka memiliki hubungan dengan penonton di Amerika sana. Cara terbaik untuk menjalin hubungan itu pastinya harus memiliki suami berkulit putih dan terkenal dari bisnis entertainment Nick Jonas. Juga disebutkan ambisi ibu Priyanka menyetujui pernikahan tersebut agar karir Priyanka terus berkembang. Ibunya ingin Priyanka tetap menjadi seorang bintang. Dan Nick Jonas pada dasarnya adalah tiketnya ke Hollywood. Kalaupun benar, tim manajemen keartisan Priyanka benar berhasil. Fakta Priyanka menjadi semakin populer bahkan di India setelah pernikahannya. Terkadang orang yang sangat dekat dengan kita adalah orang yang membuka aib kita sendiri. Seorang anggota tim keartisan Priyanka membuka sebuah informasi yang masih butuh pembenaran. Konon hal diposting di IG Priyanka apapun itu ditangani oleh tim manajemen keartisan Priyanka. Mulai mengambil beberapa foto, lalu mengirimkannya ke tim yang kemudian akan memilih satu gambar, mengedit, menambahkan keterangan, dan menguploadnya setelah disetujui oleh Priyanka. Juga disebutkan tim manajemen Priyanka selalu berdebat besar dengan Priyanka. Itu tentang publikasi kegiatan amal. Priyanka sebenarnya seorang dermawan yang ingin tetap tertutup kegiatan amal yang bernilai jutaan dolar. Sedangkan tim manajemen ingin Priyanka menjadi pusat perhatian dengan hal itu. After I came back from America to India, I had a really American accent. Wow. Ada beberapa hal lain yang disebut palsu dari diri Priyanka. Seperti ia telah berusaha keras untuk mencari penerimaan Amerikanya. Dengan aksen Amerika, basa-basi Amerika dan dialek Amerika. Bahkan ketika Priyanka menunjukkan tugas sekolahnya dari Queen's English di New York, itu disebut terlalu memaksakan pengakuan Amerikanya. Lainnya seperti cara berpakaian Priyanka, yang sederhana atau senyeleneh mungkin diwawancara atau karpet merah. Padahal ia bisa saja membuat pilihan lain tanpa mengikuti mode Amerika katanya. Juga ditambah dengan memalsukan sikapnya sebanyak mungkin dan optimisme palsu. Why did she have that accent? I think it was the same place that her boyfriend gets it from. Dan bagaimana sebenarnya jika fakta yang berbicara? Yang pertama mengenai keterbatasan karakter Priyanka di Hollywood yang dikatakan dipaksakan. Tidak ada yang melarang orang India menonton film Priyanka di Amerika. Priyanka juga tidak perlu menjadi pemeran utama di film Hollywood apapun. Karena dengan peran terbatas saja, ambil contoh yang akan tayang serial Matrix 4 yang ditunggu-tunggu, itu cukup membuktikan Priyanka cukup populer di kalangan menengah ke atas di Amerika. Mengenai pernikahan palsu dengan Nick Jonas untuk mendongkrak popularitas Amerikanya. Harusnya mereka membandingkan siapa yang lebih besar antara Nick Jonas atau Miss World Priyanka di Amerika. Bukti lainnya Nick Jonas lah yang mendekati Priyanka dengan pesan-pesan inbox di media sosial Priyanka. Di Bollywood orang-orang menghujatnya karena gaun, vokal suaranya, penampilan hingga aktingnya yang buruk. Di luar sana Priyanka dipuji oleh para kritikus, dicintai oleh orang-orang, dan dia bisa melakukan apa saja yang ia suka. Beberapa orang bahkan menikmati album musiknya di luar sana. Kemudian Priyanka diolok-olok karena aksen Inggrisnya, lalu dibuatkan caption lucu dari gaun Met Galanya. Sebaliknya di Amerika orang-orang memasukkannya ke dalam kategori tamu berpakaian terbaik.